Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak, Bapak Cahyo Nugroho SPD MPD. Yang saya hormati Wali Kelas 8C Bapak Rizky Narendra Jati SPDI MPD, yang insya Allah nanti akan menyampaikan tausiah. Teman-teman kelas 8C, pemirsa Smuba TV, hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang utama Masjid Besar Al-Madinah Komplek Kantor Kapanewon Cangkringan untuk menghadiri pengajian kelas yang kita cintai, kelas 8C. Marilah kita syukuri dengan mengucap kalam tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya, dan yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga termasuk kita semua yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa Smuba TV yang berbahagia, perkenalkan saya Alia Syifatus Syara yang akan memandu jalannya acara pengajian kelas pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin dan pemirsa Smuba TV yang berbahagia, adapun susunan acara pengajian kelas pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah sambutan Ketua Kelas 8C. Acara yang keempat sambutan Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak. Acara yang kelima tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Narendra Jati SPDI MPD. Acara yang keenam yaitu penutup. Hadirin dan pemirsa Smuba TV yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah pengajian kelas 8C pada pagi hari ini kita buka dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Marilah kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah dan Quran surat Ad-Duha bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim.
Terima kasih, demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapat syafaat Al-Quran di akhirat nanti. Amin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan Ketua Kelas 8C. Kepada Saudara Khairul Rizal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Cahyo Nugroho SPD MPD selaku Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak. Yang saya hormati Bapak Rizky Nandrajati SPDI MPD selaku Wali kelas 8C yang insya Allah nanti saya akan menyampaikan tausiah. Yang saya banggakan teman-teman kelas 8C yang selalu semangat mengikuti kegiatan kelas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kita syukuri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, dan semoga termasuk kita semua yang insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cahyo Nugroho SPD MPD yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan pengajian kelas 8C ini. Meskipun pada kesempatan pagi hari ini Bapak Cahyo sebenarnya sibuk sehubungan dengan kegiatan ASPD di sekolah, namun alhamdulillah saya juga melihat Pak Cahyo semangat untuk hadir. Mohon berkenan Bapak Kepala Sekolah nanti untuk memberikan kata sambutan dan arahan untuk kami di sini kelas 8C yang tentunya masih perlu banyak belajar dan arahan dari Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Kepala Sekolah. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Rizky Nandrajati yang nanti juga berkenan memberikan tausiah dalam kegiatan pengajian kelas pagi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman kelas 8C yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini dapat berjalan lancar dan sukses. Tanpa teman-teman semua acara ini bisa jadi hanya menjadi wacana dan rencana tanpa aksi nyata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Yang kedua, saya menyampaikan bahwa program pengajian kelas ini dimaksudkan agar kita semua mendapatkan wawasan dan ilmu serta pengalaman. Untuk itu saya berharap kepada kita semua nanti bisa menjalankan apa-apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah dan juga Pak Rizky dalam tausiah nanti. Semoga kita ini menjadi pionir kegiatan sekolah yang tentunya dapat menambah manfaat bagi kita semua siswa di SMP Muhammadiyah Ngemplak yang kita banggakan ini. Amin. Akhirnya demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan kata sambutan banyak kekurangan mohon dimaafkan. Ada sedikit pantun dari saya, tolong dibantu dengan cakep. Siap? Makan mangga habis 5. Jangan lupa cuci bersih. Sambutan dari saya tidaklah lama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Khairul Rizal yang telah menyampaikan kata sambutan. Memasuki acara yang keempat yaitu sambutan dan arahan dari Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak kepada Bapak Cahyo Nugroho SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ustadz Rizky Narendra Jati yang insya Allah nanti akan mengisi pengajian kelas 8C pada pagi menjelang siang hari ini. Yang saya banggakan peserta didik kelas 8C walaupun dalam keadaan libur tetapi bersemangat untuk menimba ilmu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kenikmatan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga semua dapat menghadiri kegiatan pengajian kelas. Tak lupa sholawat serta salam semoga ditetapkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Ustadz Narendra Jati dan peserta didik kelas 8C. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi pengajian yang diadakan oleh kelas 8C. Semoga pengajian ini menjadi cikal bakalnya pengajian-pengajian yang selanjutnya. Pengajian ini bisa dijadikan contoh untuk kelas yang lain. Dan harapannya pengajian yang sudah dimulai oleh kelas 8C itu tidak hanya berlangsung satu kali ini, tetapi bisa ditingkatkan lagi. Contoh, misal sekarang berada di Masjid Al-Madinah Komplek Kapanewon Cangkringan. Mungkin di bulan depan bisa di masjid salah satu peserta didik. Contoh, di sini ada yang dari Merunggang atau Jedis? Tidak ada. MC-nya dari mana? Tambahan. Di Tambahan ada masjid? Ada. Nah, mungkin bulan depan bisa di Masjid Tambahan. Jadi kalau bisa berkeliling 1 bulan sekali itu bisa melihat di masjid-masjid sekitar sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya, pengajian ini mohon dijadikan untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa berbenah diri. Nah, berbenah diri dalam hal apa? Semuanya. Contoh pada pagi hari ini. Tadi ketika dimulai, itu peserta didik yang laki-laki baru 4. Nah, sekarang sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16 peserta didik yang laki-laki. Nah, tadi katanya sudah sampai di komplek ini. Kemudian keluar untuk kemana tadi? Sarapan. Oh, sarapan. Sarapan bareng-bareng. Ya, dibawa ke sini. Oh, tidak. Nah, besok bisa dibawa nggih, biar kita nikmati bersama-sama. Nah, selain itu yang ketiga, harapannya pengajian ini nanti bisa menumbuhkan mindset di dalam diri setiap peserta didik untuk berkembang. Ada pepatah rajin pangkal
pandai. Apakah kalau kalian rajin pasti pandai? Tidak. Harapannya pandai pangkal rajin. Jadi pandai dulu baru rajin, atau rajin dulu baru pandai? Pandai dulu baru rajin. Semuanya sudah rajin? Oh belum. Buktinya apa? Tadi ketika mengikuti pengajian bukan terlambat, datangnya kurang tepat waktu. Kemudian kalau ingin mulai menumbuhkan mindset yang berkembang, dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Bagaimana caranya? Dengan belajar setiap hari. Insya Allah ya. Insya Allah itu sudah 99% niat, tinggal melaksanakan. Tetapi kalau hanya insya Allahnya hanya di dalam bibir saja, maka itu nanti tidak akan berdampak. Saya beri contoh. Di kampung saya itu ada anak TK yang sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, anak TK ini saya datangi, baru usia 6 tahun tetapi sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, caranya seperti apa? Ternyata setiap hari belajar membaca Al-Quran dengan membaca Iqra. Kelas 8C ada yang belum bisa membaca Al-Quran? Ada. Coba angkat tangan, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, hanya 9 anak yang belum bisa. Usianya berapa? 14 tahun. Di usia 14 tahun belum bisa membaca Al-Quran. Kira-kira apa penyebabnya? Oh, kurang ngaji. Sekarang setiap habis maghrib apa yang kalian lakukan? Oh, nah itu. Kalau bisa dan diusahakan setiap habis maghrib minimal menyisakan waktu sekitar 15-20 menit untuk belajar membaca Al-Quran. Tidak sampai 1 tahun pasti bisa membaca Al-Quran. Tetapi kalau teman kalian itu hanya HP, di masjid pegangnya HP, di kamar pegangnya HP, di halaman rumah pegangnya HP. Bahkan yang mengerikan sampai di kamar mandi pun bawa HP. Benar atau betul? Ya. Jadi saya pernah bertanya ke salah satu murid, kamu kalau ke kamar mandi pagi berapa lama? 30 menit Pak. Lama sekali. Ya Pak, saya itu sambil pegang HP. Jadi ketika masak itu HP-nya nggak pernah lupa. Ya, di sini ada yang seperti itu. Semoga tidak ada ya. Tidak ada. Yang ada adalah ketika mau tidur pegang HP. Sampai HP-nya masih hidup kita tertidur. Nah, kemudian yang selanjutnya harapan kami adalah kalian merubah apa? Merubah kebiasaan yang kurang baik dirubah ke kebiasaan yang baik secara bertahap. Dimulai dari kalian mengurangi memegang HP. Dimulai dari itu dulu. Nanti kalau pegang HP itu sudah dikurangi, pasti akan berdampak positif. Ya. Sekarang bisa kita lihat di masjid ini, walaupun ada yang bicara di depan, yang diperhatikan juga HP. Iya. Sampai HP-nya ditutupi oleh kotak snack. Iya. Ya tidak kelihatan. Ya.
kalian tidak pegang HP 10 menit, nanti rasanya pusing. Ya. Jadi harapannya nanti pegang HP-nya agak dikurangi biar kalian bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Anda. Yang terakhir, saya hari ini mungkin tidak bisa sampai selesai karena setelah ini harus pindah ke tempat yang kedua. Nanti ada acara di Muhati. Muhati itu SMP Muhammadiyah 2 Mladi dengan slogan Muhati selalu di hati. Nah, kalau SMP Muhammadiyah Ngemplak slogannya apa? Ya? Enggak ada yang tahu. Semoga ya, semoga jaya. Semoga jaya, semoga jaya, jaya, jaya. Masa enggak hafal sudah 2 tahun. Sudah mau naik kelas 9 loh kalau naik. Insyaallah naik ya. Ya. Semoga acara ini nanti bisa ditirukan oleh sekolah di kelas 8 yang lain atau kelas 7 karena kelas 9 tinggal mengikuti ASPD. Terima kasih. Banyak salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cahyo Nugroho, SPD MPD yang telah menyampaikan kata sambutan. Hadirin dan pemirsa Semoba TV yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizky Narendrajati, SPDI MPD. Sekaligus dimohon doanya di akhir tausiah. Kepada Ustadz Rizky Narendrajati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan seluruh siswa kelas 8C SMP Muhammadiyah Ngemplak, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu dalam rangka pengajian kelas 8C. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalam tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri toladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selawat dan salam dilimpahkan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, dan semoga termasuk kita semua yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Apa kabar kelas 8C? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Wah, luar biasa. Ini semangatnya betul-betul menggelegar. Semangatnya yang tak lekang oleh waktu. Tapi saya berharap semuanya nanti di sini menjadi kenangan kamu ya di kemudian hari. Kemudian bisa menjadi wadah buat adik-adik semuanya untuk nanti bisa terus melanjutkan pengajian kelas ini ya.
Tidak hanya sekali ini saja harapan Pak Kepala Sekolah tadi, tapi bisa rutin dilaksanakan setiap bulannya. Setiap tahun berarti berapa kali kalau kamu masih sekolah di SMA dia ngeblak? Cuma 1 kali, 3 kali ya. Tapi setiap bulan diharapkan nanti bisa berkeliling ya, tapi nanti didiskusikan di kelas. Gitu nggih Mas Safi? Ya, oke. Masih semangat ya? Oke. Nah, terima kasih kepada MC Master of Ceremony. MC itu Master of Ceremony yang telah mempersilahkan saya dan minta saya untuk menjadi pembicara pada pengajian kelas pagi hari ini. Oke, saya mau tanya. Ramadan yang kita lakukan kemarin, ya, Ramadan yang kita lakukan kemarin kita laksanakan, kira-kira cepet apa banter? Cepet, kaya sak kedeping moto, ya. Seperti mak kedip gitu ya. Ya. Di samping baksonya yang sudah hadir. Ya, tapi tetap fokus ke sini ya, tetap fokus ke pengajiannya. Nanti setelah itu nanti boleh sepuasnya makan bakso. Sepuasnya, Pak. Ya, sesuai porsinya ya. Oke. Ya, jadi Ramadan sudah berlalu. Mas, Ramadan sudah berlalu, tapi semangat Ramadan ini jangan pernah berlalu. Tapi harus tetap ada pada diri kita. Nah, di bulan Ramadan kita digembleng, Mas Rangga. Kamu digembleng nggak pas Ramadan? Digembleng nggak, dididik nggak pas Ramadan? Nah, siapa yang puasanya full? Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Yang tidak full? Lah kok ngacung meneh? Pak, saya full, Pak. Full apa? Full buka. Wah. Pak, saya juga full. Full apa? Full lera poso. Wah, yo. Naudzubillahi min dzalik. Kalau Dava gimana? Oh. Ya, silakan. Serius. Ya, oke. Baik, jadi di bulan Ramadan kita telah ditarbiyah, dididik, digembleng. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi, Mas Mbak, ternyata ada sebagian kita ya itu yang lalai. Maka di sini saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, juga kepada adik-adik semuanya. Marilah kita biasakan apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan itu untuk tetap dilanjutkan di bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal. Bulan Syawal. Apa aja yang rutinitas yang kita lakukan ketika Ramadan? 1, puasa. Yang kedua, sholat 5 waktu. Apa? Yang bagus. Tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, infak, sodako, dan di akhir ada bayar apa? Zakat. Nah, itu perlu dilestarikan. Tetap dijalankan meskipun intensitasnya tidak seperti di bulan Ramadan. Baca Quran ketika Ramadan one day one juice, artinya apa? One day one juice, 1 hari 1 juz, 1 malam. 1 hari 1 juz, bukan 1 hari 1 malam. Jadi 1 hari baca 1 juz itu di bulan Ramadan. Tapi kita di bulan berikutnya, di bulan Syawal, yo minimal 2 halaman. Nah, setiap hari.
Loh kok sedikit Pak? 2 halaman. Iya, nggak apa-apa, daripada setahun sekali ya, tapi banyak, itu lebih dicintai Allah sedikit tapi terus menerus, sedikit tapi istiqomah. Maka kita meniatkan azam ya, kemauan di diri kita untuk merawat ketaatan di bulan Ramadan ini, setelah bulan Ramadan ini. Jangan sampai tilawah Al-Quran yang biasanya kita lakukan di bulan Ramadan ini terlupakan, tidak ada jejaknya. Siapa yang rutin tadarus Al-Quran pas Ramadan? Luar biasa, ini Riangga, ini tertib ya. Apalagi Hafiz nih. Wow, namanya saja Hafiz ya. Wah, sudah hafal berapa juz Mas Hafiz? 30 juz. Alhamdulillah. Ya, kita doakan semoga Hafiz ini menjadi Hafiz ya, bisa menghafal Al-Quran. Yang tadinya di Ramadan itu anak adik semuanya halo. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Halo. Hai. Nah, di bulan Ramadan itu ini paling sip ini. Enggak ono ning bulan-bulan lain. Ketika berangkat sholat maghrib di masjid, kuwi mesti sadurunge adzan wis tekan masjid. Wah, nek saiki kok ora ya? Karena ada apa? Ada takjilannya. Berarti kamu ke masjid tuh golek takjilan atau memang mau sholat maghrib? Dua-duanya. Alhamdulillah. Ning yo ono ora poso melu buka. Banyak ya. Ojo ngaku ya, ojo seru-seru. Nah, kemudian ya sedikit lagi saya sampaikan bahwa yang sedikit itu ya, yang sedikit itu tadi lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, tapi hanya sekali. Adik-adik semua yang berbahagia. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa Allah juga menyukai orang yang beramal walaupun sedikit. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tirukan Pak Rizky. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, terus menerus, istiqomah walaupun sedikit. Nah, sedikit tapi kontinu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sedikit ya dari semangat kita di bulan Ramadan harus tetap ada. Berikutnya di bulan Syawal tentunya kita biasanya ngapain kalau Idul Fitri itu? Adatnya apa? Tradisinya maem geden. Waduh, kok maem geden ya? THR apa lagi? Halal bihalal apa lagi? Saling memaafkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka apa yang terjadi? Allah akan memberikan gelar kita, gelar apa? Takwa, menjadi orang yang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Ada 3. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Nah, 34 itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Ini udah otomatis adik-adik semuanya. Otomatis diberikan oleh Allah ya. Sifat-sifat ini, ciri-ciri ini kepada orang yang bertakwa setelah bulan Ramadan. Ya. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Yuk tirukan Pak Rizky lagi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, yang artinya ya, ada yang tahu artinya? Tidak. Belum ya, tak kasih tahu artinya. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang yang berinfak. Tadi siapa yang infak? Oh, saya, Pak. Oke. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri orang yang bertakwa yang pertama. Baik waktu lapang maupun sempit, mereka memberikan infak. Yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya. Siapa yang suka marah? Bapakku. Pak Satam. Siapa yang bikin marah? Pak Satam. Ya kamu sendiri. Nah, marah, jangan sampai marah. Kalau marah, misal temanmu kok bikin marah, kamu diem, ditahan 10 detik. Yo jangan. Ya. Pas mau marah, ditahan 10 detik sebelum marah. Nah, nanti insya Allah marahnya akan hilang, teredam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Siapa yang sudah memaafkan kesalahan orang lain? Nah, kalau adik-adik itu sudah memaafkan kesalahan orang lain, itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang suka berinfak di waktu lapang maupun sempit, yang bisa menjaga amarahnya, kemudian menjaga atau menahan amarahnya, kemudian yang terakhir apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Misale ono wong ya. Ya, misalnya kamu punya degan, dimaling. Terus kamu marah gitu ya. Ditahan dulu. Kamu berpikir dulu, oh mungkin orangnya yang nyolong itu haus gitu. Jadi dimaafkan. Meskipun nanti diingatkan ya. Siapa di kelas yang punya pulpen? Kalau beli pulpen biasanya siswa itu nggak sampai seminggu beli lagi, betul? Oh, kira-kira pulpennya di mana? Diambil. Biasanya dipinjam temennya tapi tidak dikembalikan. Siapa yang suka minjem tapi nggak kembalikan? Sapi. Sapi. Siapa lagi? Hafiz ya nggak? Atau ada yang jadi korban? Oh banyak sekali ya. Nah terus yang ngambil siapa pulpennya? Nah oke ya. Jadi gini, tak kasih tips ya. Kamu buka pulpenmu, terus kamu kasih tipek di bawah di dalamnya, nengko tondo. Iya ya. Ya yang itu menjadi ciri khas ya. Gitu. Tolong ya, Mas, ini sepele loh ya. Kalau kamu ngambil atau pinjem harus dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan namanya mencuri. Walaupun sedikit, wah mau pulpen ya Pak. Tapi itu nanti ketika kamu jadi pejabat ya, ada orang seperti itu, maka akan terpengaruh. Yang kecil aja dilakukan, kecil-kecil lama-lama menjadi besar, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, mungkin itu adik-adik ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada intinya
di momentum Syawalan ini mari kita tingkatkan iman dan takwa seperti kita di bulan Ramadan ya. Tetap dilaksanakan amalan-amalan ibadah kita seperti tadarus. Ya masih Iqra segera dilanjutkan. Yang Al-Quran tiap hari tadarus, kemudian sholat 5 waktu jangan lupa. Kemudian akhlak-akhlak dijaga, adab akhlak, menjaga kesehatan seperti menghindari rokok ya. Saya kira 8C tidak ada yang merokok ya. Enggak ada. Rokok itu hukumnya haram kalau dihisap. Nek ora dihisap ya halal aja. Nek wis kok sedot, kamu hidupkan dan kamu rokok, itu yang haram. Itu juga Majelis Tarjih Muhammadiyah juga mengharamkan. Bahkan ulama-ulama juga mengharamkan. Tolong itu dihindari, dijauhi. Karena gini, tambah nih ya. Saya itu dekat dengan orang yang merokok. Apa yang dikatakan orang yang merokok itu? Pak, Mas jangan ngerokok ya. Aku ngerokok soalnya wis kebacut. Soalnya nek wis ngerokok kuwi jarine ora iso mandek le ngerokok, kudu ngerokok. Jadi mulutnya tuh sepo, tahu sepo? Kecut. Ya. Kenapa nggak boleh ngerokok kalau diciptain bakulnya, Pak? Ya, itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya sebagai ujian bagi manusia. Ujian. Coba, lah Allah kenapa kok menciptakan babi terus kita kok nggak boleh makan babi? Ayo. Iya, karena memang sudah diharamkan sebagai ujian bagi manusia. Ngoten nggih? Mas Rangga, tambahan bahwa kita juga diberi akal sehat. Akal sehat supaya bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Yang baik, mana yang buruk kita bisa. Gitu nggih? Kita diberi akal untuk bisa menjaga hawa nafsu kita. Tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ya sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita, jalan kita. Adik-adik semuanya belajarnya biar makin rajin lagi. Sukses sekolahnya, sukses studinya ya. Sehat selalu. Dan semoga tetap akrab ini angkatan 24 semoga. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti ketika saya berhenti berdoa, adik-adik semua berdoa sendiri ya. HP-nya diletakkan dulu, tangannya menengadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wafil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tu'ahinna nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qawmil kafirin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa ma'ubran ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ada semuanya. Dan ada pantun. Burung irian, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah mangga, buah kedondong, buah duku, buah salak. Itulah nama buah-buahan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Terima kasih. Banyak kurang mohon maaf. Hati-hati di jalan nanti pulangnya. Billahi bisabil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rizky Narendrajati yang telah memberikan tausiah. Semoga dapat menambah iman kita dan giroh perjuangan kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Rizky Narendrajati. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa Semoga TV yang berbahagia, akhirnya tibalah kita di penghujung acara pengajian kelas 8C SMP Muhammadiyah Ngemplak. Tak lupa pengurus kelas 8C mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak yang telah berkenan memberikan kata sambutan dan arahan. Juga kepada Bapak Rizky Narendrajati yang telah memberikan tausiah kepada pengajian kelas pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman kelas 8C yang sudah berkenan membantu terselenggaranya acara ini, baik dukungan moral maupun materi serta door prize yang semoga bermanfaat. Amin. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah pengajian kelas 8C pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa penutup majelis dan tahmid bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat kesalahan dan kata yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan teman-teman semuanya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kupat duduhe santen, sedaya lepat nyuwun ngapunten. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.